Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah dan juga cerdas. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada materi berikutnya di pelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Semangat selalu ya. Mari kita belajar hari ini tentang KPK. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apa itu KPK? Kalian sudah belajar tentang kelipatan dari dua bilangan, kemudian kelipatan persekutuan. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ya, langsung ke contoh ya. Mencari kelipatan yang paling kecil dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Langkah pertama yang dikerjakan adalah mencari kelipatan. Betul. Kalian sudah bisa mencari kelipatan. Kita cari dulu kelipatan 3. Sampai tidak terbatas ya, seterusnya. Karena ini tidak ada batasan. Kemudian kelipatan 6. Cari kelipatan 6-nya. Sampai seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan 3 dan 6 yang samanya kan banyak tuh. Kelipatannya ada 6, ada 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Tetapi untuk kelipatan persekutuan terkecilnya, cari yang paling kecil yang nilai samanya. Yang paling kecil adalah yang samanya 6. Maka KPK-nya adalah 6. Ini mencari KPK dengan cara mencari kelipatan terlebih dahulu. Jika menentukan KPK dengan mencari kelipatannya, kelemahannya tidak bisa digunakan untuk angka yang lebih besar. Maka dari itu ada dua cara untuk menentukan KPK. Apabila memakai cara yang tadi, kita itu tidak bisa menggunakannya ke angka-angka atau bilangan-bilangan yang lebih besar. Karena nanti akan sulit untuk mencarinya. Makanya ada cara untuk menentukan KPK. 1. Dengan pohon faktor. Kemarin sudah belajar ya tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Apa itu pohon faktor? Dengan pohon faktor yaitu KPK ditentukan dengan mengalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Ingat, jika ada faktor prima yang sama, pilih angka yang paling besar. Nanti kita latihan di contoh soal ya. Jadi tahu maksud dari jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Kedua, dengan teknik sengkedan, yaitu KPK diperoleh dengan mengalikan semua faktor prima yang ada. Ya, kalau sengkedan mengalihkan semua faktor prima yang sama. Kita memakai cara yang pohon faktor dulu ya. Pilih pangkat yang paling sama katanya, tapi yang paling terbesar. Coba maksudnya apa? Cara menentukan KPK dengan pohon faktor. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Di sini kita cari dengan pohon faktor. Sudah bisa ya cara mencari pohon faktor? Lihat di sini. Ada bilangan 28, ada bilangan 42. Caranya dengan membagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Dibagi bilangan 2 dulu. Tidak boleh loncat ke bilangan prima 3 dulu. Misalkan langsung ke kelima. Tidak bisa, harus sama bilangan prima yang paling kecil. 4 di sini bisa tidak? Tidak bisa. Karena 4 bukan
bilangan prima. Memang 28 dibagi 4 bisa, tetapi 4-nya bukan bilangan prima, ya. Kemudian 14-nya kita bagi dulu sampai semuanya jadi bilangan prima ya. Ini belum selesai. Dibagi 2 lagi. Yang ini 14 bagi 2, 7. Yang 21 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita cari bilangan prima yang paling kecil 2. Ternyata tidak bisa. Maju ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu dibagi 3. Sudah selesai, sudah jadi prima semua. Lihat di sini. Faktorisasi prima 28 berapa? 2 kali 2 kali 7. Ingat diapakan? Dipangkatkan. Karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 7. Kemudian, faktorisasi prima 42. 2 kali 3 kali 7. Ya, tidak ada yang pangkat, semuanya sudah prima. Setelah kita menentukan faktorisasi prima dari 28 dan faktorisasi prima dari 42, kita akan menentukan KPK-nya. Kalau cara menentukan KPK dengan pohon faktor, kita harus mencari faktorisasi prima dulu. Nanti kita cari pangkat yang paling besar dari faktor yang sama. Lihat. Yang tadi, faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 7. Lihat di sini. Ibu warnai merah. Kita kan cari yang sama. Nih, faktornya sama nih ya, angkanya ya. Ini 2, 2. Tetapi lihat pangkat yang ini 2 pangkat 2. Kalau ini tidak ada pangkatnya, ini artinya 2 pangkat 1. Kalau seperti ini, artinya 2 pangkat 1. Karena kan 2 pangkat 1 itu adalah 2. Ya. 2 kalinya angka 1 kan. Nah, kalau 2 pangkat 2, 2 kalinya angka 2 dikalikan. Kita cari yang samanya, kita cari yang samanya, kemudian yang diambil adalah pangkat yang paling besar. 2 pangkat 2. Kemudian ini 7. 7 sama. Ya, kita warnai 7 sama. Tapi ini pangkatnya sama-sama 1. Ini 7 pangkat 1, ini 7 pangkat 1. Artinya, kalau 7 pangkat 1 tidak usah dipangkatkan, udah saja 7. Kita ambil 1. Yang ini tidak punya teman. Yang ini tidak ada yang sama. Apakah dimasukkan menjadi KPK atau tidak? Kita lihat. Jadi, KPK dari 28 dan 42 adalah tadi yang samanya. Oh, ini sama kan? Cari yang pangkat yang paling besar. 2 pangkat 2. Ternyata yang tidak sama juga untuk di KPK itu tetap dikalikan. Tetap ditulis. Kemudian tadi yang 7 sama. Kalau yang sama tinggal tulis 1. Tidak boleh dua-duanya. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Harus pakai hasil kalau KPK. Ya. Setelah menentukan KPK, kalian tentukan ininya KPK-nya berapa yang ini. Kalau ini masih faktorisasi prima, belum KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah 84. Ini 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 7. Hasilnya 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Ini dengan pohon faktor. Kalau dengan pohon faktor harus paham faktorisasi prima. Sekarang dengan teknik Sengkedan. Cara menentukan KPK dengan teknik Sengkedan masih sama, tentukan KPK dari 28 dan 42. Di sini langsung Sengkedan itu seperti tabel ya. Lihat. Nah, kita di sini harus dibagi pertama dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu bilangan primanya 2. Nah, caranya tuh 28 dibagi 2, 14. 42 dibagi 2, 21. Sudah? Kemudian kita bagi lagi bilangan prima yang paling kecil, 2 dulu. Yang ini sekarang. 14 dibagi 2, 7. Nah, 21 dibagi 2, 21. Kenapa 21? Nah, kalau 21 tidak bisa dibagi 2,
Kita tulis lagi 21-nya karena kan tidak bisa dibagi. Kita tulis saja dulu di sini 21 apabila tidak bisa dibagi oleh bilangan prima, ya. Kemudian 7 dibagi 2 tidak bisa. 21 dibagi 2 bisa tidak? Sekarang kita bagi bilangan prima yang angkanya 3. 7 bagi 3 kan tidak bisa. Tulis lagi 7. Kalau tidak bisa tulis lagi 7. Yang ini 21 dibagi 3. Oh bisa. 21 dibagi 3 berapa? 7. Nah, setelah sama seperti ini, kalau dengan teknik sengkedan harus sampai 1. Kalau sudah sampai 1, selesai. Jadi kan ini sudah sama semua 7. Berarti kita bagi 7. Karena 7 itu adalah bilangan prima. Kalau dibagi 2 lagi, oh tidak bisa. Cari lagi 3, 5, 7. Dibagi 7 supaya menjadi 1. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Inilah teknik sengkedan. Harus sampai akhirnya bilangannya 1. Itu namanya sudah selesai teknik sengkedannya. Kita cari KPK-nya. Tadi dengan cara apa? Mengalihkan semua bilangan prima. Itu ibu semuanya sudah merah semua. Itu berarti bilangan primanya. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Pembaginya gini kan? Nah, jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Kenapa nih 2 pangkat 2? Lihat di sini 2 kali 2 kali 3 kali 7 kita pangkatkan ya menjadi faktorisasi primanya seperti ini. Sama tidak dengan yang tadi cara pohon faktor? Harus sama jawabannya. Kalau tidak sama berarti salah satu ada yang salah. Ya, harus sama. Mau dengan teknik pohon faktor, mau dengan teknik sengkedan, pasti jawaban KPK-nya adalah 84. Paham? Paham ya? Untuk teknik sengkedan dan pohon faktor. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini tentang KPK ya. Kelipatan persatuan terkecil. Nanti kita bertemu di KCR untuk tugasnya dan di sana bisa yang jawab mengenai materi hari ini dan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.